dari Blora, ini dari MGMP SMA GMK Sejarah SMA Kabupaten Blora. Ini ada jelajah sejarah. Jadi ini program kerja MGMP Sejarah SMA Kabupaten Blora. Dan setiap semester kita ada keliling-keliling di situs-situs sejarah untuk pengayaan materi. Kita nanti ada beberapa lokasi, Mas, tidak hanya di Lokotur. Untuk pengayaan materi sebenarnya untuk anak-anak sejarah lokal. Kalau pandemi kemarin kita off dulu, Mas. Jadi nggak ada kegiatan di lapangan, jadi kita masih daring. Selamat datang di situs Moram. Menjadi sasaran kita untuk memperkaya materi pembelajaran sejarah. Yang pertama tadi di Lokotur, yang kedua di Kapuan, kemudian ketiga ada di situs Loram, dan yang terakhir ini adalah di situs Jipang. Yang akan saya bahas di situs Jipang ini, betapa kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sini. Tadi telah dijelaskan oleh narasumber kita bahwa di situs Jipang ini yang bisa banyak kita pelajari adalah sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Demak yang eksistensinya sampai abad 16 ini luar biasa, karena pergulatan politik di Demak sampai Jipang ini luar biasa tebal dengan pertikaian politik. Nah, termasuk yang ada di situs Jipang. Jadi di situs Jipang ini semuanya hampir rata dengan tanah. Jadi termasuk struktur bangunan yang ada di sekitar makam Gedong Ageng Jipang ini sudah sangat berantakan sekali. Bahkan berlapis-lapis ini dari masa ke masa ada bangunan-bangunan yang ada di atasnya ini menghilangkan jejak-jejaknya, jadi menutup jejak-jejaknya. Bahkan bangunan-bangunan yang dulu diduga sebagai kompleks dari pemerintahan Jipang ini semuanya rata dengan tanah. Ini akibat apa? Akibat dari pergulatan politik yang luar biasa di Kerajaan Demak sampai Jipang. Kita tahu semua bahwa konflik politik itu ternyata tidak hanya di masa sekarang, jadi tidak hanya di masa Indonesia merdeka sampai sekarang. Pergulatan politik ini tebal. Biasanya anak-anak juga mengetahui ini adalah salah satu pembelajaran kontekstual bagi kita, bagi anak-anak, bagi guru sejarah ya. Jadi pembelajaran kontekstual ini sangat penting untuk kita tarik ke belakang, kita tarik ke depan. Jadi sejarah itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi past, present, dan future. Jadi ini adalah sasaran kita, bagaimana kita bisa mempelajari sebuah konsep sejarah mengenai masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Termasuk di daerah Jipang ini. Di beberapa saat yang lalu daerah ini diklaim sebagai milik keturunan-keturunan dari Jipang begitu. Ya, jadi yang eksistensinya hampir 4 abad, sekitar 4 abad itu sudah tidak eksis lagi. Jadi kemudian dimunculkan lagi di masa-masa sekarang gitu. Kenapa bisa begitu? Jadi inilah yang namanya sejarah. Kadangkala kita tidak boleh lupa dengan masa lalu, tetapi tidak boleh kita menutup mata di masa sekarang. Demikian yang bisa saya uraikan. Terima kasih telah mengikuti jelajah sejarah.